Setelah speech-nya Jerome Powell yang sangat bullish di Jackson Hole Symposium, kenapa kebanyakan kripto itu justru masih merah? Beberapa whales bahkan udah kelihatan ngejual barang nih. Dan Bitcoin dominance juga terlihat di area support trendline. Dikatakan Bitcoin dominance di bulan September-Oktober kemungkinan akan naik. Secara statistik, bulan September itu kebanyakan merahnya daripada hijaunya. Lalu kalau seperti ini, kapan all season-nya terjadi dong? Yuk kita bahas semua hal itu di video kali ini ya, secara singkat, padat, dan juga jelas. Jelas banget gitu. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data tanpa adanya bias ke sisi bull maupun sisi bear. Supaya kalian gak ketinggalan infonya, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya ya. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Kalau nggak suka, silahkan dislike aja supaya algoritma YouTube nggak akan menampilkan video channel Cuan Kripto lagi ke kalian. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita ngeliat dari keadaan makro kripto secara keseluruhan ya. Secara makro kripto, di sini kita ngeliat ada beberapa koin yang naiknya kenceng. Tapi kalau kita ngeliat secara keseluruhan, ini lebih banyak merahnya daripada hijaunya. Mungkin kalian juga sedikit ngerasa ya, portfolionya ada sedikit penurunan. Sekalian komen dong di bawah koin apa yang lagi kalian hold. Kalau koin yang menarik, kita bisa bahas di lain kesempatan. Kebanyakan kripto saat ini masih merah ya, padahal speech-nya Jerome Powell di Jackson Hole Symposium itu bullish banget. Beliau berkata The Fed mungkin memerlukan penyesuaian kebijakan. Hal ini mengisyaratkan di FOMC bulan September, besar kemungkinan akan terjadi rate cut. Secara fundamental itu merupakan hal yang bullish banget untuk aset beresiko seperti kripto dan juga stock market. US Stock Market Index sampai hari ini itu masih membuat all-time high baru. Tapi kenapa kripto itu masih merah bahkan? Secara on-chain data ada beberapa whales itu yang udah ngejual koinnya. Jumlah penjualan juga lumayan nih sampai membuat drop kemarin. Bitcoin dominance juga lagi di area support, dikatakan di sini itu kemungkinan di bulan September-Oktober akan terjadi kenaikan. Kalau liquidity balik lagi ke Bitcoin, ditambah statistik di bulan September itu kebanyakan Bitcoin yang merah, alternatif koin itu bisa kena dampak yang cukup parah. Karena secara cycle-nya kripto, ketika Bitcoin dominance ini naik dan harga Bitcoin ini turun, altcoin itu bisa kena dump yang cukup cepat. Lalu, apakah puncak bull market udah mulai kelihatan? Oh, tentu aja tidak. Yuk kita lihat datanya. Berdasarkan rangkuman dari data bull market peak indicators, saat ini masih belum kelihatan tanda puncak dari bull market. Kumpulan dari 30 data ini itu merupakan warning berdasarkan dari siklus-siklus sebelumnya. Saat ini masih belum ada yang ke-trigger ya, semuanya itu masih silang atau masih 0/30. Dari data ini juga mengindikasikan untuk holding 100%. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan saat ini. Lalu kalau market masih baik-baik aja, kenapa kripto itu masih banyak yang merah? Kalau dari Bitcoin kita ngelihat dari segi on-chain itu memang ada beberapa whales yang lagi jualan. Sedangkan untuk alternatif koin di awal Agustus itu ada banyak token yang unlock, dan di akhir Agustus sekarang ini nih ya, itu juga ada token yang akan unlock. Kelihatannya kalau dari angka sih memang kecil karena kebanyakan itu sekitar 1-2% token unlocknya. Yang jadi masalah utamanya adalah market cap dan volumenya itu nggak terlalu besar. Jadi dampak jual ke harganya itu lumayan kerasa. Coba aja bayangin misalkan ada yang ngejual Bitcoin 1-2% dari circulating supply-nya. Contohnya kayak MicroStrategy tuh. MicroStrategy itu udah mengakuisisi 3% dari circulating supply Bitcoin. Misalkan mereka ngejual setengahnya nih ya, atau 1,5% dari circulating supply Bitcoin. Atau sekitar 300.000 Bitcoin. Setengahnya dari ini. Dampaknya pasti akan berasa banget tuh ke market. Kemarin whales ngejual cuma 24.000 aja. Langsung instan drop $4.000, apalagi kalau ngejual 300.000 Bitcoin tuh. Dampaknya itu bisa sangat parah banget. Bisa memicu reaksi berantai yang membuat crash puluhan kali lipat dari sekarang. Jadi alts masih belum naik itu salah satunya karena ada tekanan dari token unlock. Lalu kalau masih banyak token yang unlock ditambah bulan September itu statistik kebanyakan merah dan Bitcoin dominance itu berpotensi naik, nanti alts bisa ngedam lagi dong. Untuk menjawab hal itu tentu aja kita harus ngeliat dari chart ya. Bagi yang nonton sampai sini dan ngerasa terbantu, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya ya. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Nggak ada ruginya bagi kalian. Kalau mau rugi ya silahkan dislike aja, supaya algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel Cuan Kripto lagi. Bukan saya kok yang rugi. Kalau udah klik tombol like dan subscribe-nya, kita lanjut ke technical analysis. Pertama itu kita ngeliat dari Bitcoin dominance. Secara Bitcoin dominance, di sini memang kita ngeliat itu lagi di area support trendline-nya. Di trendline ini pun kita juga ngeliat reaksinya cukup kuat nih, bisa dikategorikan sebagai pantulan yang cukup strong. Dalam beberapa minggu ke depan ini berpotensi terjadi kenaikan. Yang harus dipertanyakan kenaikannya itu sejauh apa. Beruntungnya di siklus bull market 2025 kali ini, Bitcoin dominance itu udah close breakdown di bawah 60%. Bagi yang bertanya-tanya kapan all season, perhatikan baik-baik ya. Dropnya Bitcoin di bawah 60% merupakan kejadian yang luar biasa. Ini artinya money flow itu udah mulai berpindah keluar dari Bitcoin menuju koin lain. Lalu kalau udah pindah dari Bitcoin, kenapa alternatif koin itu
masih banyak yang merah. Dan pindah ke koin apa uangnya? Beruntungnya kalian yang masih nonton sampai detik ini, saya bisa kasih lihat data yang menarik nih. Saat ini money flow itu udah pindah ke Ethereum. Buktinya adalah kalau kita ngeliat dari chart Ethereum berbanding Bitcoin, yang terjadi belakangan, Ethereum itu sangat outperform Bitcoin. Ini pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir pergerakan Ethereum itu momentumnya paling cepat. Loh, kenapa gitu? Bingung ya? Kalau kita ngeliat dari segi harga, memang pergerakannya Ethereum itu hanya sekitar 250% aja nih. Atau hanya sekitar 3,5 kali lipat dari bottomnya. Sedangkan 5 tahun terakhir di tahun 2020, dari segi harga Ethereum ada kenaikan sekitar 4.900% atau 50 kali lipat dari bottomnya. Kenapa saya bilang momentum kenaikan Ethereum itu paling cepat? Untuk menjawab hal itu, kita perlu ngelihat dominasi Ethereum berbanding seluruhan kripto. Barusan kita ngelihat kenaikan 50 kali lipat di Ethereum ini, itu terjadi di bottom bulan Maret 2020. Kalau kita ngeliat Ethereum dominance di Maret 2020, kenaikannya itu slow dan steady ya. Dan jika kita bandingkan dengan pergerakan Ethereum belakangan, kenaikannya ini tuh hampir garis lurus loh. Bukan naik turun naik turun naik turun kayak gini. Jika diibaratkan saat ini itu Ethereum lagi bergerak seperti kereta dengan kecepatan terlalu bersemangat. Jika diibaratkan saat ini Ethereum itu bergerak seperti kereta dengan kecepatan penuh yang nggak bisa ngerem dengan mendadak. Momentumnya itu masih kencang banget, nggak bisa langsung berhenti. Dengan kata lain, uang itu udah berpindah ke Ethereum. Kalau uang dari Bitcoin itu udah mulai berotasi ke koin lain, itu udah merupakan tanda yang sangat positif. Sebentar lagi kita akan memasuki ke fase alt season. Alt season sesungguhnya itu masih belum mulai ya. Money flow itu masih di Ethereum atau masih di fase 2 nih. Fakta lainnya adalah saat ini, institusi dengan aset under management yang paling besar di dunia yaitu BlackRock, jumlah holding Ethereum itu hampir mencapai 17 billion US dollar. Ini jumlah yang sangat besar ya, kalau dirupiahkan itu sekitar 200 triliun. Dan mereka beli itu bukan untuk merugi. Harus dipahami betul-betul tuh ya. Yang terpenting itu semoga kalian nggak terjebak untuk beli suatu koin karena mencoba front running atau beli duluan suatu koin sebelum money flow-nya itu berpindah. Karena nggak semua koin itu dari siklus bull market sebelumnya survive di bull market setelahnya. Jadi bijaknya sebelum masuk ke suatu koin, kalian pahami dulu money flow-nya. Kalau saya jelasin lagi ke arah sana itu jadi makan waktu dan panjang banget. Saya udah pernah ngejelasin terkait hal itu di video member ya, tanggal 14 dan tanggal 20 Agustus. Ini aja videonya cukup panjang nih, di atas 25 menit. Di video tersebut saya ngejelasin tentang alt season, lalu money flow, koin apa aja yang berpotensi naik sangat drastis di bull market ini, dan juga kapan harus take profitnya. Mau di-share kan nih videonya? Kalau mau di-share, seenggaknya di video upload kali ini, jika mencapai 300 like, saya minta izin dari grup deh buat share. Kalau mau join ke grup dari YouTube bisa langsung nih, tapi harganya sedikit lebih mahal karena kena pajak. Kalau mau join dengan cara murah, nanti di akhir video dijelaskan ya. Kita lanjut quick update untuk technical dari Bitcoin. Di update video sebelumnya, kita ngejelasin tentang potensial penguatannya Bitcoin nih. Sayangnya sekalipun koinnya naik, itu ada miss sekitar 1,3% dari targetnya. Sekarang harganya udah berbalik arah duluan nih. Jadi bisa dibilang target 2 minggu lalu ini udah nggak relevan lagi. Tertingginya hanya sampai ke 124.600-an. Sekarang Bitcoin udah masuk ke fase koreksi nih. Hal yang kurang menyenangkan itu adalah penurunan Bitcoin ini itu bentuknya impulsif. Di sini kebentuk 5 wave ya. Walaupun di sini kelihatan wave 4-nya itu bersinggungan dengan wave 1, ini bisa merupakan salah satu bentuk ending diagonal yang bentuknya seperti ini ya. Wave 1 dan 4-nya itu bersinggungan. Untuk short term di sini memang kelihatan Bitcoin itu lagi downtrend dan bentuk downtrendnya itu impulsif. Ini artinya kalau pergerakan downtrendnya impulsif, kemungkinan terbesarnya jika terjadi kenaikan itu bentuknya korektif atau hanya koreksi naik aja. Ini yang agak bahaya nih. Untungnya di sini kita ngeliat dari time frame kecil short term ya. Di short term time frame ini juga kelihatan terbentuk ada bullish divergence. Hal ini mengindikasikan momentum seller itu udah mulai melemah. Outputnya itu bisa terjadi bullish price action atau terjadi konsolidasi. Selain itu, hal baiknya adalah Bitcoin udah mulai mereklaim 112.000 nih. 112.000 ini merupakan level support yang krusial. Kalau kita ngeliat level ini itu nggak berhasil dipertahankan, kita bisa ngeliat lagi Bitcoin turun ke next level. Area support yang signifikan yaitu di kisaran 106 sampai 107 ribuan. Dari data liquidity heat map saat ini tuh liquidity terbanyak ada di kisaran area 117.000 sampai 118 ribuan. Yang terdekat itu ada di kisaran 114.000. Area yang terdapat banyak liquidity itu berpotensi defisit. Dan kalau kita ngeliat dari Bitcoin option contract yang akan expire hari ini ya, tanggal 29 Agustus, max spend price-nya itu di 115.000. Notional value-nya ini lumayan besar ya, 11,5 billion, dan Wells itu mencoba mempush harga Bitcoin ke kisaran area ini. Kalau kita ngeliat dari chart 115.000 itu bertepatan juga ada area support and resistance. Tapi support and resistance ini nggak terlalu kuat ya, yang terbesar itu ada di kisaran 116.500.
115.500 sampai 117.000. Ini yang terpenting nih. Semoga aja dari divergence yang kebentuk ini itu bisa membuat harga Bitcoin nge-push naik 117.000 lagi berkat buyer yang udah mulai step in yang kelihatan dari bullish divergence ini. Yang krusial itu nanti saat Bitcoin udah merevisit area-area resistance ini, reaksinya itu akan seperti apa. Di sini kan kita ngelihatnya bentuknya itu kan impulsif. Kalau nanti bentuk kenaikannya itu korektif, itu agak gawat tuh. Bisa-bisa nanti rejectionnya dari area resistance itu mendorong Bitcoin lebih dalam untuk membreakdown 112.000 dan masuk ke level support selanjutnya di kisaran 107.000 ini. Jadi perlu dilihat nanti bentuk koreksinya akan seperti apa. Kalau langsung turun ke bawah gimana? Ya itu lebih bagus, supaya fase koreksinya itu semakin cepat selesai. Jadi kita nggak perlu nunggu lama-lama harganya sideways naik turun gitu aja ya. Kalau harganya langsung dibawa turun dan koreksinya berpotensi kelihatan selesai, selanjutnya ya kita berpotensi untuk lanjut membuat all time high baru lagi. Simpelnya begitu ya. Bagi yang mau dapat pencerahan lebih cepat tentang analisis lalu money flow, pemilihan koinnya apa aja, dan juga kapan harus take profit, itu bisa join ke grup ya. Nanti entry koinnya juga bareng saya. Kebetulan beberapa hari lalu itu saya udah mulai banyak ngejual koin, jadi besok saat saya update untuk member sekaligus saya juga share koin apa aja yang saya entry, berikut dengan harga belinya. Kalau mau langsung join lihat video member dari YouTube itu juga bisa, tapi ini agak sedikit lebih mahal karena dipajakin dari YouTube-nya langsung. Kalau mau join dengan harga lebih murah, lanjut tonton klip video berikut ini ya. Saya tunggu di grup dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.